Contohnya, kalau hewan-hewan itu kan masih ada hutan. Ketika kamu mau melihat orang hutan, kamu bisa lihat secara langsung, misalnya ada studi ke hutan lindung atau ke taman marga satwa ya. Di sana kan hewan-hewannya di habitatnya di hutan, kamu bisa melihat secara nyata. Itu dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan ilmu pengetahuan. Kak, jadi kamu tidak hanya melihat di gambar saja seperti sekarang ya. Kamu kan lihat di gambar saja, tapi ketika kamu hewan-hewan itu masih ada, masih lestari, kamu bisa lihat secara langsung. Misalnya ke taman safari atau apa itu kan ada hewannya. Terus kalau di hutan itu kan sesuai dengan lingkungan hidupnya, ya. Jadi mereka bisa hidup bebas dan bisa berkembang biak dengan baik tanpa ada gangguan dari manusia. Itulah kenapa hewan dan tumbuhan itu sangat penting dan harus dilestarikan ya, biar tidak punah, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, menjaga keseimbangan ekosistem, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Ini ada yang gabung lagi ya. Ya, yang mengikuti ya. Yang baru gabung mengikuti. Terus sekarang, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Misalnya, kamu memelihara kucing, maka kamu harus tahu bagaimana cara merawatnya dan juga kamu harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatannya. Jangan karena kamu hanya suka kucing, kamu pelihara tapi kamu tidak tahu cara merawatnya. Dibiarin, kan itu namanya menyiksa hewan kan, itu ya. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Nah ini tujuannya kenapa dibuat penangkaran, agar hewan-hewan itu bisa berkembang biak tanpa ada gangguan dari manusia. Dan juga misalnya kayak ada orang utan yang masuk ke perkampungan, itu kan misalnya kan mengganggu, misalnya bisa mencelakai manusia. Lah itu nanti diselamatkan di balai konservasi hewan ya. Nanti setelah dia sehat kembali, dia dikembalikan ke hutan ya, itu ya. Terus dibuat penangkaran. Di penangkaran itu nanti hewan-hewannya itu dikembangbiakan. Yang pertama, lah nanti kalau sudah banyak nanti dilepaskan ke alam bebas. Jadi jumlah atau populasi hewan tersebut bisa bertambah. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Ini ya, tidak boleh kamu membunuh gajah, membunuh orang utan, membunuh badak, pokoknya membunuh hewan burung, misalnya kayak cendrawasih gitu ya. Itu tidak boleh diburu. Dan juga itu tuh harus dilestarikan ya di tempatnya. Tempatnya di mana ya? Di hutan ya. Misalnya kayak kamu misalnya mau memelihara harimau. Loh, kamu kan harimau kan termasuk hewan yang dilindungi. Terus misalnya tempatmu kan tidak memungkinkan, ya jangan. Ya makanya untuk hewan-hewan langka itu tidak boleh untuk dipelihara di rumah. Lebih baik
dipeliharanya itu, hidupnya itu di alam bebas, terutama kayak di hutan lindung, di hutan suaka marga satwa ya. Di sana hewan-hewan akan dilindungi, terutama hewan-hewan langka, sehingga bisa berkembang dengan baik, alam bisa lestari dan seimbang ya. Itu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan ya. Sekarang kita ke tumbuhan ya. Perhatikan slide-nya Bu Guru ya. Selain hewan, tumbuhan juga harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya dengan mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan ya. Di sini ya, vegetatif alami contohnya itu seperti apa? Nih ya. Contoh cara melestarikan tumbuhan. Perhatikan ya. Ya ini. Nih ya. Jadi, kamu dapat melestarikan hewan dan tumbuhan. Lah, untuk mempercepat pertumbuhan tumbuhan biar tidak punah, caranya bagaimana? Yang pertama, kemarin kamu sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin ya. Contohnya di sini ada mangga, terus di sini ada tumbuhan yang dibantu oleh hewan ya. Ada yang ini juga jadi tumbuh ya dan berkembang. Dan juga kamu bisa untuk melestarikan tumbuhan itu dengan cara vegetatif buatan. Vegetatif buatan contohnya apa? Cangkok, dengan cara mencangkok ya. Di sini contoh langkah-langkah mencangkok. Terus dengan stek batang. Nih ya, stek batang ya. Terus yang ketiga dengan menyambung. Ini contoh ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Apa saja tadi vegetatif buatan? Dengan cara apa? Cangkok, stek batang, dan menyambung. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif alami itu dengan cara apa? Rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar ya. Ini contoh cara melestarikan tumbuhan biar perkembangannya itu semakin cepat ya. Terus ada juga vegetatif alami dengan cara tunas adventif ya. Nih contohnya pada cocor bebek ya. Dan juga ada spora ya di sini dengan cara spora dan juga dengan geragih ya. Itu contoh mengembangbiakan tumbuhan, melestarikan tumbuhan agar tidak langka ya. Tadi kita ulangi lagi. Vegetatif buatan ada apa saja? Cangkok, stek batang, ada menyambung. Terus vegetatif alami ada akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Ada tunas adventif, spora, dan geragi ya. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Ya, itulah wujud syukur.